كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, kajian kita di Masail Jahiliyah ini. Pada kesempatan kemarin telah kita bahas apa yang dikabarkan oleh Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu taala terkait dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dari perselisihan mereka dalam agama dan dalam ibadah, dalam akidah mereka. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas tentang bagaimana mensikapi dari perselisihan dalam masalah fiqhiyah, mana kemarin jelaskan rasanya perbedaan itu ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah agama, yang kedua artinya dalam masalah ibadah dan akidah, maka ini istilah yang tercela. Kemudian yang kedua adalah yang perselisihan atau perbedaan pendapat yang di situ adalah sesuatu yang sa'id, sesuatu yang dibolehkan dan ada celah bagi ijtihad dalam masalah ini. Maka dalam ini kemudian beliau juga membaginya menjadi dua bagian dengan menukil dari perkataan para a'immah tentang tidak bolehnya bertaklid. Dimana hal itu juga terbagi jadi dua. Yang pertama, manakala dalil itu bersama dengan salah satu dari kedua pihak, maka yang tidak bersamanya dalil harus mengikuti kepada yang memiliki dalil. Kemudian masalah yang kedua, jika masalah itu adalah di antara dua pendapat itu masing-masing ada ihtimal, ada kemungkinan, maka disinilah kemudian perlu adanya kelonggaran dan lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat, juga menerima ijtihad dari yang lainnya. Ini tentunya dalam masalah-masalah fiqhiyah, masalah yang rincian, bukan dalam masalah-masalah pokok-pokok agama. Tapi sekali lagi dalam masalah-masalah pokok agama ini sesuatu yang mazmum, sesuatu yang tercela. Kemudian Hanafiyyin rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kembali, qala i'tibaruhum mukhalafatu wali al-amr fadilatun wa ta'atun wal inqiyadu lahu dhillah wa mahanah. Masalah yang ketiga dari masail jahiliyah adalah pengakuan mereka atau merupakan keyakinan dari mereka bahwasanya menyelisih penguasa itu merupakan keutamaan dan bentuk ketaatan, sementara tunduk kepada penguasa adalah merupakan kehinaan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu ta'ala, inna mukhalafata wali al-amri wa adam al-inqiyad lahu fadilah was-sam'a wat-ta'a lahu dhullun wa mahanah. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. Sesungguhnya mukhalafah, menyelisih kepada waliul amr dan tidak tunduk kepadanya merupakan keutamaan, sementara mendengar dan taat kepada penguasa adalah merupakan zullun wa mahanah, merupakan kehinaan dan kerendahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka ahlu jahiliyah ini dan memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada para penguasa dan juga untuk menasihati mereka. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa ahad. Bahkan beliau keras dalam masalah ini dan sampai diulang-ulang. Qala wa hadhihi al-masail ats-thalath hiya allati jama'a bainaha fima sahha anhu fi as-sahih
annahu qala inna Allah yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa lam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisabab al-ikhlal fi hadhihi thalath atau ba'dihha. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, 3 masalah inilah yang terkumpul di dalamnya dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kalian akan 3 perkara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha atas kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Agar kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Dan yang ketiga, wa an tanasahu. Hendaknya kalian saling menasihati man wallahu Allahu amrakum, terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan atas kalian. Ini 3 hal. Yang pertama dari masalah-masalah jahiliyah. Dan ini yang ketiganya, yakni keyakinannya bahwasanya membangkang kepada penguasa merupakan suatu kebanggaan, suatu keutamaan. Maka tidak terjadi kerusakan-kerusakan dalam agama manusia dan juga dunia mereka kecuali dengan sebab terjadinya kerusakan pada salah satu dari 3 perkara ini atau sebagiannya. Kemudian ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang dijelaskan tentang masalah keharusan untuk kita bagaimana bermuamalah dengan penguasa. Qala min masail jahiliyah, di antara masalah-masalah jahiliyah, annahum la yakhda'una li waliyil amr, bahasanya mereka itu tidak mau tunduk dengan perkara jahiliyah. Artinya kalau suka ambelot kepada penguasa, ini bukan jihad. Bukan jihad, tapi ini adalah jahiliyah. Katakan jahiliyah. Memandang bahwasanya seperti ini adalah taat kepada penguasa merupakan kehinaan dan kerendahan. Maksiat kepada amir, kepada penguasa, dianggapnya merupakan kebebasan dan merupakan kebanggaan. Karena itu mereka tidak bisa bersatu pada seorang imam, dan juga seorang amir pun juga tidak bisa menyatukan mereka. Kenapa? Li'annahum la yakhda'un. Karena mereka tidak mau tunduk. Karena ketundukan kepada penguasa itu dianggap sebagai satu kehinaan, sebagai satu kerendahan. Maka dalam hal ini mereka ada kesombongan. Maka datang Islam menyelisih kepada mereka ahli jahiliyah dan memerintahkan untuk sama wa ta'ah, bagaimana wasiatnya Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah yang masyhur. Usi dengan wasiat beliau, usikum bittaqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Aku perintahkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun yang merintahkan kalian adalah abdun habashi, seorang budak Habsyi. Ini datang Islam merintahkan untuk sama' wa ta'ah li waliyil amr, kepada penguasa muslim. Lima fi dzalika min al-masalih, karena di dalamnya dari berbagai maslahat.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa ulil amri minkum, dan penguasa dari kalian. Maka di sini jelas Allah memerintahkan untuk taat kepada penguasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasinya, ketaatan ini dalam hal yang tidak maksiat. Selagi memerintahkan kepada hal-hal yang tidak maksiat. Karena Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, pada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Maka wajib untuk mentaati kepada penguasa dalam hal yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau merintahkan kepada satu hal yang maksiat, maka tidak boleh untuk mentaatinya. Namun tidak boleh menyelisih pada perkara-perkara yang lain. Dan tidak ada ketaatan dalam hal-hal yang di situ ada maksiat saja. Adapun masalah yang lain tidak boleh kemudian melepaskan ketaatannya kepada penguasa dan tidak boleh menyelisihinya selagi dia masih seorang muslim. Bahkan selagi masih menegakkan sholat. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan hadisnya Amr bin As, hadisnya banyak sekali ya, berkaitan dengan masalah di bab sholat, yang menunjukkan keutamaan daripada sholat. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan apa yang akan terjadi sepeninggalku dari para penguasa yang durjana, yang zalim. Kemudian para sahabat pun bertanya, tidakkah kita bunuh saja mereka? Tidakkah kita membelot saja pada mereka? Rasulullah mengatakan, la, tidak boleh. Ma aqama fikumus shalah, selagi mereka masih menegakkan salat. Ini tidak boleh untuk kemudian diperangi. Maka jelas ini, madama annahu alal Islam, selagi masih beragama Islam. Karena dalam ketaatan ini tentunya adalah akan banyak maslahat. Jamul kalimah, persatuan, dan juga terjaga dari mengalirnya darah, dan juga menyebabkan kepada aman, ya, dan juga terkuranginya kezaliman, ya. Akan terkuranginya kezaliman, karena kalau kemudian tidak ada ketaatan, ini kezaliman bahkan akan lebih merajalela, sebagaimana sekarang ini terjadi di negeri-negeri Islam, ya. Notabene-nya adalah kaum muslimin di Yaman pun juga sekarang ini porak-poranda, tidak karu-karuan. Darah, yang namanya darah itu satu hal yang biasa. Artinya menjadikan orang tidak lagi menghargai nyawa manusia. Di Libya sekarang ini pun juga nasallallahu salaman afiyah, dan juga akibat dari pemberontakan seperti itu. Berawal dari pemberontakan, akhirnya kemudian apa yang terjadilah apa yang terjadi. Maka meskipun itu penguasa zalim, selagi itu dalam keadaan masih Islam, tidak boleh untuk kita belot daripadanya, karena di dalamnya tentunya masih jauh lebih baik. Ya. Penguasa yang zalim seperti itu jauh lebih baik daripada kemudian belot, bahkan kemudian akan menyebabkan darah tertumpahkan lebih banyak. Apalagi sekarang ini, nasallallahu alaihi wasallam, ya, musuh-musuh Islam itu yang mereka tunggu, ya. Apalagi kalau kemudian daerah-daerah Islam itu adalah negeri-negeri yang punya potensi, ya, dengan kekayaannya, maka itu yang menjadi incaran mereka. Maka ketaatan kepada penguasa ini menjadikan kita itu akan lebih tenang, ya, masih lebih nyaman daripada kemudian belot. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa in akhadha malak wa in daraba dhahrak isma wa afi. Meskipun sampai merampas hartamu dan memukul punggungmu, kata Rasulullah, isma wa afi, dengar dan taati. Ini itu
suatu hal yang sangat berat sekali. Namun itu perintah dari Nabi SAW, dan inilah agama. Kalau toh sampai merampas harta kita, kalau toh sampai menyiksa kita, tetap kita harus taat. Dan itu yang dicontohkan oleh para ulama kita, seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disiksa habis-habisan sampai mengerikan, seperti yang disebutkan dalam manaqib Imam Ahmad. Ini pun beliau tetap sabar sampai datang sekelompok orang mengajaknya untuk membelot kepada penguasa, ini Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dan Al-Waqid, 3 kekhalifahan sekaligus ini bersama dengan Imam Ahmad. Namun tetap beliau memerintahkan untuk bersabar dan tidak membelot, meskipun ujian demi ujian diterimanya. Dan tidak hanya beliau saja, korban pun juga sangat banyak sekali dari para ulama. Murid-muridnya Imam Syafi'i paling banyak. Setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir dari Baghdad, kemudian murid-muridnya yang kena, banyak yang kena, bahkan juga tidak sedikit yang meninggal jadi korban. Belum lagi yang mendapatkan siksaan. Namun tetap sabar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhalifahan yang keempatnya, kembali lagi Ahlus Sunnah berkuasa. Maka ini Khanafiddin rahimani rahimakumullah yang dicontohkan oleh para ulama. Ini dikatakan wal hukmu bainan nas bil adl, akan terjadi hukum di antara manusia dengan adil. Ketika terjadi jamul kalimah, minimalnya hak kita masih bisa terjaga. Tapi kalau kemudian membelot, bahkan kemudian hak kita juga tidak akan didapatkan, bahkan kehidupan kita pun juga tidak akan aman. Qala hatta walau kana waliyul amr ghairu mustaqim fi dinihi. Meskipun sampai si penguasa ini adalah tidak lurus dalam agamanya, wa hatta walau kana fasiqa, meskipun sampai dia seorang yang fasik, ma lam yasil ila al-kufr, selagi tidak sampai kepada kekufuran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u illa an taraw kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Dengarkan dan taati, kecuali jika kalian melihat padanya itu ada kufur bawah, ada kekufuran yang jelas, tampak pada kalian, punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada berhala misalkan, artinya jelas-jelas semua mengatakan itu kafir, ya. Maka ini baru dibolehkan. Ini pun juga kalau bagi penguasa itu kafir, juga lihat-lihat bagaimana keadaan kaum muslimin, melihat kepada masalih dan mafasidnya. Kalau seandainya penguasa itu juga kafir, ya, sampai kepada kekafiran, ini pun juga tetap harus dilihat, melihat mana yang lebih maslahat dan mana yang madarat. Ini harus ada pertimbangan itu. Fama damat ma'afihi dunal kufr fa innahu yusma'u lahu yudha'. Maka selagi maksiatnya hanya sekedar maksiat saja dan bukan merupakan kekufuran, maka tetap didengar dan ditaati. Dan kefasikannya itu adalah kembali kepada dia sendiri. Kalau toh kemudian berbuat kefasikan, kefasikannya adalah kembali kepada si penguasa itu sendiri. Lakin wilayatuhu wa ta'atuhu limaslahatil muslimin. Namun kekuasaan dan ketaatan itu adalah untuk maslahat kaum muslimin. Walihada lamma qila li ba'dil a'immah inna fulanan fasiqun lakinnahu qawi wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'if ayyuhuma yasluhu lil wilayah, qala al fasiq al qawi لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين أما هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين. Karena itu dikatakan kepada sebagian, ditanyakan kepada sebagian para imam, ya, sesungguhnya fulan ini fasik tapi dia kuat, dan si fulan itu saleh tapi dia lemah. Mana yang lebih layak untuk menjadi penguasa? Mana lebih berhak untuk menjadi penguasa? Maka dikatakan seorang fasik yang kuat.
karena kefasikannya itu kembali kepada dirinya dan kekuatannya adalah kepada kaum muslimin. Adapun orang yang saleh ini kesolehannya adalah untuk dirinya dan kelemahannya membahayakan kepada kaum muslimin. Maka ini juga terjadi di awal-awal di Bani Umayyah ya. Seperti itu yang terjadi dari orang-orangnya Abdullah bin Sabah itu ya, yang kemudian ya, orang-orang Kufah dan sekitarnya itu bagaimana disebutkan dalam tarikh Islam yang mereka suka ngeyel kalau diperintah oleh seorang gubernur yang lemah, mereka selalu bikin masalah. Selalu bikin masalah. Artinya di Kufah itu tidak diperintahkan kecuali oleh orang-orang yang keras-keras semuanya. Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi ini termasuk salah satunya. Ini keras memang. Dan saya para ulama pun juga menjulukinya orang yang zalim memang. Dia seorang yang zalim. Tapi tetap ya. Ibnu Umar dan para sahabat tetap juga sholat di belakangnya. Dengar dan taat. Nah seperti itu sejarahnya orang-orang Kufah ini yang mereka suka ngeyelnya, suka mengeluh. Maka tidak diperintahkan kecuali oleh orang-orang yang kuat. Dan ini kata para imam. Qala wa yusma'u lahu yuta' wa in kana fasiqan fi nafsihi. Maka didengar dan ditaati meskipun fasik pada dirinya. Bal wa in jara wa in zalam. Bahkan meskipun dia berbuat durjana dan berbuat kezaliman. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati', taatilah wa in akhadha malak wa daraba dhahrak." Meskipun merampas hartamu dan memukul punggungmu. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Kenapa? Li'anna fi ta'atihi maslahatun arjah min al-mafsadati allati huwa 'alayha. Karena dalam ketaatan kepadanya ada maslahat yang rajih, yang kuat, yang jelas dari kerusakan-kerusakan yang ada padanya. Wa li'anna mafsadat al-khuruj 'alayhi a'zam min mafsadat al-baqa' 'ala ta'atihi wa huwa 'asin. Karena kerusakan untuk keluar dari ketaatan kepadanya ini lebih besar daripada kerusakan untuk tetap bersamanya dalam mentaatinya meskipun dia dalam keadaan maksiat. Karena dalam pembelotan ini keluar dari ketaatan ini akan bisa mengalirkan darah dan akan bisa menghilangkan keamanan dan juga akan bisa memporak-porandakan persatuan umat. Maka boleh dijelaskan wa madza hasala lil ladina kharaju 'ala al-umara wa ulati al-umur mimma qassahu at-tarikh. Maka apa yang terjadi dari orang-orang yang belot dari penguasa waliul amr ini dari apa yang banyak dikisahkan dalam sejarah, bagaimana perjalanan orang-orang yang belot dari penguasa, bagaimana akhir kesudahan mereka. Dan itu bukan sesuatu hal yang aneh. Sekarang ini pun juga tidak terlalu jauh. Bagaimana di Somalia, bagaimana di Sudan, yang seperti itu notabene-nya adalah semuanya notabene-nya adalah kaum muslimin. Ini pun juga hanya karena masalah-masalah seperti itu kemudian terjadi apa yang terjadi. Dan juga di negeri inilah kita lihat bagaimana kerusakan terjadi pasca apa yang digembar-gemburkan dengan isu reformasi itu. Ya. Kita lihat bagaimana kerusakan yang terjadi. Ya. Ya, begitu banyak terjadinya krisis ya dan kerugian-kerugian yang sangat besar dan keamanan pun juga mencekam sekali. Ya. Mencekam. Apalagi Solo dan sekitarnya. Solo pun membara ya.
Suara pun menyala ini saat itu. Ini kita lihat hasil daripada pembelotan seperti itu, makan korban yang tidak sedikit ya. Sallallahu alaihi wasallam. Mada hasala lima inna naziqatan min asy-syadad fi ahdi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qamu wa shaqaw 'asa at-ta'ah wa qatalu amiral mu'minin Utsman. Dan juga yang beliau kisahkan bagaimana yang terjadi di masa sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dari orang-orang yang belot kepada beliau. Apa yang kemudian terjadi? Kemudian mereka melepaskan ketaatan, kemudian membunuh kepada sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala. Ini akibat dari pembelotan itu. Kita lihat makan korban ya. Dan korbannya bukan sembarangan. Jadi salah satu dari khulafaur rasyidun. Qala wa madza hasala lil mu'minina minan nakabat ila al-an bisabab al-khuruj ala amiril mu'minin wa qadlih. Apa yang terjadi di kalangan orang-orang mukmin dari ketidaktenangan sampai pada masa kita sekarang ini dengan yang disebabkan karena keluar dari ketaatan kepada penguasa ini. Maka senantiasa kaum muslimin juga mengeluhkan masalah-masalah yang seperti ini yang berkelanjutan, dari kerusakan-kerusakan yang berkelanjutan. Demikian pula pada haknya penguasa untuk sabar dalam mentaatinya, meskipun di dalamnya padanya itu ada kerusakan-kerusakan yang sifatnya adalah juz'iyah, sifatnya parsial saja. Kalau kemudian dibandingkan bagaimana kalau kemudian kerusakan yang terjadi manakala membelot daripada penguasa. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mewajibkan untuk mentaatinya selagi belum keluar dari Islamnya, meskipun dia fasik, meskipun dia zalim. Fa innahu yasbir ala hadhihi al-mafasid al-juz'iyyah. Maka hendaknya bersabar dengan kerusakan-kerusakan yang sifatnya parsial ini, untuk menolak kepada kerusakan yang lebih besar dan melakukan mimbab irtikab akhafud dararain ya. Yani melakukan madarat yang lebih ringan dalam rangka untuk menolak yang lebih besar. Dan ini sesuatu yang menjadi kaidah dalam agama ya. Akhafud dararain. Manakala pertimbangan dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama rusak, maka kita tentunya melakukan yang lebih ringan kerusakannya. Dan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya. Belok mungkin ada maslahat ya, tapi mungkin masalahnya kecil ya. Maka menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Maka dikatakan wa ma min qaumin kharaju ala imamihim illa kanat al-mafsadatu fil khuruj alaihi a'dham min al-mafasati fi sabr ala ta'atihi. Tidak ada satu kelompok kaum yang mereka membelot dari penguasa mereka kecuali kerusakannya dalam belot kepada penguasa itu lebih besar dari kerusakan manakala sabar untuk mentaatinya. Maka inilah perbedaan di antara ahlul jahiliyah. Karena itu tidak pernah terjadi ketenangan di masa jahiliyah dulu. Maka hukum itu menjadi hukum riba. Ini perbedaan di antara ahlul jahiliyah dengan ahlul Islam dalam masalah bagaimana sikap kita kepada penguasa. Qala ahlul jahiliyah la yarawna at-ta'ata li wulati al-umur wa yarawna dzalika dhullah. Ahlu jahiliyah mereka tidak memandang adanya taat kepada penguasa dan menganggapnya itu satu kehinaan. Adapun Islam fa innahu amara bi ta'ati wulati al-umur al-muslimin. Maka Islam memerintahkan untuk mentaati kepada penguasa kaum muslimin, meskipun ada padanya itu dari kefasikan pada diri mereka
atau kezaliman kepada manusia, maka supaya sabar kepada orang-orang seperti itu. Karena sekali lagi ini adalah lebih maslahat bagi kaum muslimin. Dan pembelotan kepada mereka ini memberikan mazharat yang besar kepada kaum muslimin. Selagi mereka belum keluar dari keislamannya. Maka ini dikatakan merupakan kaidah yang azimah yang Islam mendatangkannya dan memerintahkannya. Adapun ahli jahiliyah bagaimana sudah lewat, la yarawna niqab wilayah. Mereka tidak memandang adanya ikatan pemerintahan. Dan juga mereka memandang tidak adanya sama wa ta'ah, tidak adanya ketaatan. Dan seperti mereka ini adalah orang-orang yang kafir pada masa kita sekarang ini. Yang mereka menyerukan dengan apa yang namanya liberalisme, yani kebebasan, kemudian juga dengan demokrasi yang ada ini adalah warisan-warisan jahiliyah. Bagaimana masyarakat mereka sekarang ini yang katanya demokrasi ini, maka ini kita lihat yang namanya darah pun juga bukan suatu hal yang mulia. Maka manafidin rahimani rahimakumullah, itu yang terjadi pada kehidupan mereka, kebebasan dan juga ini liberalisme yang sangat kelewatan dan juga demokrasi ini. Maka dalam masalah kebebasan ini kita lihat juga kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sampai mereka sendiri tidak menikmati sebagai manusia. Sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Yang pertama kali disebut dalam Al-Qur'an adalah manusia, bukan makhluk yang lainnya. Tidak malaikat, tidak juga jin, tidak juga makhluk yang lainnya, tapi manusia. Pertama kali ayat yang turun kepada Rasulullah SAW surat Al-Alaq, Allah menyebutkan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Ini bukan pertama kali ada manusia. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, min 'alaq. Ya. Ini ketika yang pertama kali disebut, ini juga menunjukkan mengqabah. Dan itu yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Isra. Maka ini kita lihat bagaimana masyarakat dari orang-orang barat yang demikian liberal, tidak kembali kepada panggung, kepada apa yang telah digariskan dengan fitrah mereka dari Islam, maka itulah yang terjadi. Dan apa yang yang sampai pada kita berita itu berbeda dengan kenyataannya. Ini masyarakat yang mengerikan, ya. Bahimiyah, ya. Ini adanya hanya persaingan dunia semata. Persaingan kecantikan, persaingan kedudukan, persaingan seperti itu, ya, prestis dan lain sebagainya. Dan masalah-masalah dunia itu saja. Ini masyarakat bahimiyah. Ini siapa yang buat, siapa yang jadi kekuatan-kekuatan yang seperti Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya persaingan seperti itu menyebabkan kepada adanya pembunuhan, kemudian perampokan, perampasan, kerusakan, harga diri pun juga tidak lagi dianggapnya. Keburukan, kegoncangan, ya, kegelisahan, dan apalagi ditambah lagi dengan persenjataan dan seterusnya itu. Kemudian menyebabkan darah pun juga tidak lagi menjadi sesuatu yang dihormati. Dalam Islam tidak demikian. Islam memiliki aturan, ya. Hilangnya nyawa seorang muslim ini manakala dipahami oleh setiap muslim, masya Allah, maka tidak akan sembarangan. Dan itu wasiat Nabi alaihi salatu wasallam terakhir ketika dalam Hajjatul Wada, untuk senantiasa menjaga 3 hal ini, ya. Ini darah, harta, dan harga diri. Katakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ila yaumil qiyamah. Sungguhnya darah, harta, dan harga diri kalian adalah haram sampai hari kiamat. Ini seorang muslim, ya. Harta, darah, dan harga dirinya adalah mulia seperti kemuliaannya tanah haram.
seperti kemuliaannya tanah haram. Tidak boleh untuk kemudian sembarangan dialirkan, tidak boleh kemudian sembarangan dirampas, mengambil harta yang bukan miliknya. Maka ini masyarakat Islam, manakala kembali kepada aturan Islam, sangat indah sekali. Dan ketenangan akan didapatkannya. Tidak ada sama sekali yang namanya dunia sebagai tolak ukurnya. Maka melihat seperti itu, ketika melihat ada kawan yang mungkin lebih bagus, kawannya lebih punya kedudukan, kawannya lebih kaya dan seterusnya, tidak akan ada hasad, tidak akan ada ini, karena bukan itu sebagai tolak ukur dari kemuliaan yang diharapkannya. Ini Islam senantiasa menjaga kepada harga dirinya. Maka khonafidin azakumullah, ini yang terjadi perbedaan. Qala wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sam'i ta'ah lahum. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka para penguasa, dan merintahkan juga untuk menasihati mereka secara sembunyi-sembunyi. Bainahu wa bainan nasih, antara mereka dengan yang menasihati. Tidak terang-terangan, tidak di depan umum, dan itu bukan nasihat. Katanya medalong untuk menasihati, tapi menasihati di pinggir jalan, di tengah jalan. Itu bukan nasihat. Bukan nasihat, tapi itu adalah ta'yir. Ini pelecehan. Jangankan penguasa yang punya negara, kita sendiri juga tidak mau digitukan. Di majelis langsung tunjuk hidung mengatakan begini. Mungkin kita terima dengan kesalahan yang kita lakukan, tapi mesti kita akan ada dendam. Mesti tidak akan terima dengan cara-cara seperti itu. Itu tabiat manusia adalah seperti itu. Bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ta'ammadani nusra bi firadi wa la takun nusra fil jamaah, fa inna nusra fil jamaati naun min at-tawbih ila ardh istima'ah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, sengajakanlah engkau untuk menasihatku di saat aku sendirian. Wa la takun nusra fil jamaah, jangan menasihati di depan orang banyak. Karena menasihati di depan orang banyak itu bukan nasihat. Itu naun min at-tawbih. Itu satu macam dari bentuk pencelaan. La arda sima'ah, aku tidak suka untuk mendengarnya. Ini tabiat manusia seperti itu. Maka namanya menasihati juga ada aturannya. Apalagi kalau itu adalah penguasa menasihati di jalan-jalan. Nah, ini bukan nasihat namanya, tapi itu adalah pelecehan. Dan itu pelecehan, dan itu adalah apalagi kemudian ditambah dengan sumpah serapah, ghibah dan semisalnya, maka ini termasuk dari ghish terhadap mereka, bentuk-bentuk penipuan terhadap penguasa. Karena hal ini memberikan alibi kepada manusia dan juga menjadikan senangnya ahli syarr, orang-orang yang senang dengan keburukan. Dan ini bentuk-bentuk pengkhianatan kepada penguasa. Itu bukan nasihat, tapi itu adalah bentuk pengkhianatan. Adapun kemudian kalau toh kita tidak bisa langsung ketemu dengan mereka para penguasa, maka mendoakannya, mendoakan mereka dan tidak menyebutkan aib dan cacat mereka di majelis-majelis, maka ini termasuk bagian daripada menasihati penguasa. Maka dikatakan wa man kana yuridu an yansaha al-imam fa innahu yusilu an-nasiha ilayhi fi nafsihi imma musyafahatan wa imma kitabatan wa imma bi an yusalahu man yattasilu bihi. Maka barang siapa yang menginginkan untuk menasihati penguasa, maka hendaknya nasihat itu sampai langsung kepadanya, baik langsung dirinya dengan lisannya atau dengan tulisannya, atau dengan memberikan wasiat orang yang berhubungan dengannya dan menyampaikan apa yang diinginkan untuk dinasihatkannya ini. Kalau kemudian tidak memungkinkan, maka ini ma'dzur. Hanya kita ada uzur. Dan untuk sampai ke sana juga suatu hal yang sulit. Maka ini juga ma'dzur. Kita tidak dituntut untuk kemudian berbuat lebih dari itu. Adapun kemudian duduk di majelis atau di mimbar atau di jalan-jalan, kemudian menyebutkan apa yang ada pada penguasa dari keburukan-keburukannya, maka ini sekali lagi bukan nasihat, tapi ini adalah bentuk dari pengkhianatan kepada penguasa. Maka termasuk menasihati mereka adalah mendoakannya. Bagaimana kalau kemudian bagaimana penguasa itu akan baik kalau kemudian dilaknati terus-terusan, dihujat terus-terusan, dicaci maki terus-terusan? Bagaimana akan jadi baik? Maka
ketidakmampuan untuk kita berhubungan langsung dengan mereka, maka adalah kita doakan. Ini merupakan dan ini bukan merupakan kehinaan, tapi inilah agama. Inilah agama. Mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka, karena baiknya mereka adalah baik untuk rakyat. Kalau baiknya kita mungkin untuk diri kita sendiri, ya. Tapi baiknya penguasa itu adalah untuk rakyatnya. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Lau kana indi du'aun mustajabah la da'awtu lis-sultan." Kalau seandainya saya punya doa yang pasti dikabulkan, aku akan gunakan doa itu untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa itu adalah kebaikan bagi semuanya. Maka ini termasuk bentuk menasihati mereka adalah pertama mendoakan mereka dengan kebaikan, dengan maslahat. Kemudian yang kedua, menutup aib mereka dan tidak menyebarkannya di tengah manusia. Kemudian yang ketiga, termasuk dari menasihati mereka adalah menegakkan pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Pada pegawainya, makanya termasuk amanah, termasuk menasihati kepada penguasa untuk kita menegakkan apa yang memang merupakan kewajiban kita sebagai rakyat, ya. Dan juga menasihati kepada para pegawainya untuk kemudian juga menegakkan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. Jadi ini merupakan bagian daripada nasihat kepada para penguasa. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, katakan, wa hadhihi thalath hiya allati jama'a bainaha fi masahhahu fi annahu qala, tiga perkara ini adalah yang terkumpul dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian dengan tiga hal. Yang pertama adalah agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiganya, menasihati kepada penguasa, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepadanya atas kalian. Dan tidak ada kerusakan-kerusakan dalam agama manusia dan dunia mereka kecuali dengan sebab adanya kerusakan dalam salah satu tiga hal ini atau sebagiannya. Ini dari masalah-masalah tiga masalah yang pertama. Tiga masalah ini adalah tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah di mana ahli jahiliyah mereka menyembah kepada para wali, orang-orang soleh dan yang lain. Dan ini sudah kita bahas. Yang mereka mengatakan bahasanya apa yang mereka sembah itu akan menjadikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, di mana ahli jahiliyah mereka bercerai-berai dalam agama dan dunia mereka. Nah, kemudian yang ketiganya di sini adalah bahwa mereka itu tidak mau tunduk kepada penguasa, dan ketundukan pada penguasa dianggap sebagai satu kehinaan dan satu kerendahan. Maka Islam menyelisih kepada tiga hal ini. Yang pertama, supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bercerai-berai dalam agama Allah. Bagaimana kemarin sudah kita bahas terkait dengan kebiasaan dari ahli jahiliyah, baik dari kalangan kitabiyin atau juga dari kalangan wataniyin. Ahli kitab atau dari kalangan para penyembah berhala. Dan yang ketiganya ini yang menjadi pembahasan kita untuk menasihati kepada para penguasa karena mentaati kepada mereka yang orang-orang jahiliyah tidak melakukannya ini. Maka kalau kemudian terjadi kesenjangan dalam salah satu dari tiga hal ini, maka ini merupakan bibit-bibit kerusakan akan terjadi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah.
yang kita bahas pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.